Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Muhasabah mirip dengan introspeksi, menghitung-hitung diri, melakukan pemeriksaan terhadap diri kita sendiri, menghitungnya sebelum Allah menghitungnya, dengan anggapan kalau kita yang menghitungnya sekarang, maka segala kekurangan-kekurangan itu masih kita bisa perbaiki. Tapi kalau Allah yang menghitungnya kelak, tinggallah pertanggungan jawab. Karena itu Rasulullah berpesan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitunglah dirimu sebelum Allah menghitungnya. Contoh, Bapak Ibu pernah nonton film? Pernah? Jangan pura-pura, jawab aja yang jujur. Pernah nonton film? Oke. Film itu menjadi sebuah tontonan setelah melalui proses yang panjang, kan? Ada editing, ada sensor, ada dubbing. Dubbing itu ngisi suara. Kalau suaranya nggak jelas, di dubbing. Kalau ada adegan yang nggak pantas, disensor. Kalau ada cerita yang kurang utuh, diedit. Kira-kira hidup kita begitu. Sekarang putar film itu, film hidup kita putar sekarang di depan kita. Kalau ada adegan yang nggak pantas, masih bisa disensor. Kalau ada suara yang nggak jelas, masih bisa didubbing. Kalau ada adegan cerita yang kurang utuh, masih bisa melakukan editing. Sekarang putar film itu. Ini muhasabah. Menonton film kehidupan. Ini dari akil balik sampai sekarang, apa sih film saya ini? Kita putar waktu malam tuh. Kita bayangkan kembali masa-masa lalu. Muhasabah. Oh, pernah nempeleng orang, sensor. Oh, pernah korupsi, sensor. Oh, ada pernah melakukan yang nggak benar, edit. Cerita yang nggak bagus, buang. Perbaiki ke depan. Ini makna muhasabah. Kan orang sering terjebak, hidup cuma sekali dan pendek. Habisin aja, ngapain baik-baik nanti, nggak bisa menikmati hidup. Kayak kata orang Tanah Abang, kelapa muda kupas-kupasin, kelapa tua tinggal batoknya. Waktu muda puas-puasin, udah tua tinggal bongkoknya. Enak, enjoy aja, nikmati apa yang bisa dinikmati, nggak perlulah muhasabah itu. Padahal hidup bukan sekali, hidup ini panjang, Pak, panjang. Dan terjebak pada kenikmatan kulit, rugi. Terjebak pada kenikmatan kulit, rugi. Emas pasti kuning, benar itu? Apa semua yang kuning pasti emas? Jangan terjebak di permukaan. Jangan terjebak pada kesenangan yang kulit. Yang kita cari kesenangan yang batiniah. Itu sebabnya Rasulullah mengajarkan orang bahagia itu cirinya 4. 4 tanda orang bahagia. Berapa, Bu? 4. Berapa, Bu? 4. 4 apa? 4 ciri. Ciri apa? Ciri 4. Yang pertama, orang bahagia itu menurut Rasul, orang yang dalam urusan materi pandangannya diarahkan ke bawah.
sehingga timbul syukurnya, luas hatinya. Kalau luas hati, rumah yang kecil besar rasanya. Kalau sempit hati, rumah yang besar kecil jadinya. Kalau hati sempit, rumah kecil, kiamat namanya. Orang bahagia orang yang hatinya luas, bisa mensyukuri nikmat. Tapi orang yang hatinya sempit biasanya tidak bisa mensyukuri nikmat, dan ini lebih celaka, tidak senang lihat orang lain dapat nikmat. Orang begini susah gemuk. Susah gemuk. Gimana kok bisa susah gemuk Pak Kiai? Lah, lihat tetangga beli televisi demam. Tetangganya beli sepeda motor masuk rumah sakit. Tetangganya beli mobil mati. Disiksa oleh perasaannya sendiri. Orang kalau sudah nggak bisa mensyukuri nikmat dan tidak senang lihat orang lain dapat nikmat, disiksa oleh perasaannya sendiri. Dan orang kayak gitu ya susah gemuk dong. Dalam materi orang lihat ke bawah, timbul syukurnya. Syukur kita punya mobil, tetangga sebelah cuman punya motor. Syukur kita punya motor, tetangga sebelah cuma jalan kaki. Syukur kita bisa jalan kaki, tetangga sebelah stroke bertahun-tahun gak kemana-mana. Yang stroke alhamdulillah masih hidup. Tetangga sebelah kemarin pulang gak balik lagi. Mensyukuri nikmat. Tapi kalau dibalik, materi lihat ke atas, kapanlah awak nih mau bersyukur? Kapan mau bersyukur? Kalau manusia diberikan dua, mau bersyukur. Kalau manusia diberikan dua ladang emas, puas? Enggak, mereka akan cari ladang emas ketiga. Bukankah puasa? Coba lihat, kalau sudah kayak gini hari menjelang maghrib, apa saja kalau boleh orang lain jangan kebagian. Semua mau saya minum, semua mau saya makan. Kalau boleh orang lain jangan kebagian lah. Semua buat saya. Padahal kena seteguk air, sepotong roti. Inilah hidup tuh. Kalau diperturutkan nggak pernah kenal cukup, nggak pernah kenal titik, nggak pernah kenal puas. Maka dengan puasa kita muhasabah. Kalau ukurannya materi relatif, Pak. Bu. Apa? Tukang beca ngomong, tukang beca bilang enak naik Mercy ya, joknya empuk, AC-nya sejuk. Kata tukang beca. Yang di Mercy ngomong, tukang beca enak bener ya, di atas jok ngorok, nggak ada yang dipikirin. So, enak tuh ada di mana? Enak tuh punya siapa? Saya mau bilang sebenarnya, karena tema hari ini agak tasawuf, orang kaya adalah orang yang hidupnya cukup. Orang miskin, orang yang selalu merasa kurang. Jelas, Bu? Apa yang jelas? Ya, yang barusan itu. Ya. Yang kedua, orang bahagia itu kata Nabi, dalam urusan akhirat dia lihatnya ke atas. Dia yang tua itu sanggup puasa dan nggak apa-apa. Kenapa saya yang muda tidak? Dia bisa tarawih, kenapa saya tidak? Dia bisa, begipun sibuknya dia bisa datang ke pengajian, kenapa saya tidak? Keinginan mencontoh yang ukhrawi, keinginan mencontoh yang immaterial, dan itu melahirkan sugesti untuk beribadah lebih baik. Yang kedua. Yang ketiga, orang bahagia itu kata Nabi, orang yang selalu melupakan kebaikannya. Ini juga bagian introspeksi. Orang yang kalau berbuat baik dia ikhlaskan, nggak pernah diingat-ingat, dia lupakan, dia anggap dirinya belum pernah berbuat baik. Sehingga kalau ada kebaikan dia tidak bisa ikut, dia merasa sangat rugi. Lawanannya orang celaka, orang yang selalu mengingat kebaikannya.
menepuk dada, menghitung jasa tuh. Kalau enggak saya tuh, itu kalau enggak saya, itu kalau enggak saya. Emang kalau enggak lu kenapa sih? Selalu kalau enggak saya, kalau enggak saya, kalau enggak saya. Orang yang suka menepuk-nepuk dada itu biasanya orang yang enggak percaya diri, Pak. Yang ketiga, orang bahagia itu, yang keempat maksud saya, orang yang selalu ingat kesalahan yang dia lakukan. Nah, ini juga bagian introspeksi. Sehingga kalau akan berbuat salah yang baru, kemarin aja udah 3 keranjang, ini nambah lagi, bagaimana nanti di padang mahsyar. Ini bagian dari introspeksi. Orang yang selalu mengingat kesalahan yang pernah dia lakukan, sehingga apabila akan melakukan kesalahan baru, itu lebih jadi langkah preventif buat dia. Bapak Ibu hadirin pemirsa TV One yang saya cintai, oleh karena itu di dalam kita bermuhasabah seraya menghayati apa yang kita laksanakan dalam pelaksanaan ibadah puasa ini, maka sekali lagi, mumpung film kita sendiri yang putar. Kalau nanti Allah yang putar film hidup kita, tinggal pertanggungan jawab. Tapi kalau sekarang kita yang putar, masih bisa diedit, masih bisa disensor, pintu taubatnya masih terbuka. Bu, putar film ibu, putar film kita, Pak. Jangan sampai kita termasuk nanti di hadapan Allah banyak adegan-adegan hidup yang mestinya nggak disensor, belum kita sensor, bertanggung jawab loh di hadapan Allah. Mestinya kita edit, nggak kita edit, bertanggung jawab loh di hadapan Allah. Memang hidup ini singkat, tapi ya waktu yang singkat akan terasa banyak manfaatnya kalau kita bisa menggunakan dengan sebaik-baiknya. Dan mati bukan akhir dari sesuatu yang bernama hidup. Ini kan kita ini semua nih calon-calon jenazah. Ibu-ibu tuh bakal mati. Mati. Bapak-bapak nih mati. Saya belakangan. Kalau saya terserah Pak, saya sih ikhlas kapan saja. Mau bapak-bapak dulu, saya belakangan boleh. Atau sebaliknya, saya belakangan bapak duluan. Terserah, saya sih ikhlas. Saya sih ikhlas. Takut mati Pak, jangan hidup. Takut hidup Pak, mati saja. Muslim itu berani hidup, tidak boleh takut mati. Ya tapi saya masih muda Pak. Bukan soal tua muda, muhasabah itu. Soal jatah, maut itu aneh. Kadang-kadang kakeknya seger buger, cucunya mati. Ada yang model begitu? Banyak. Jangan bilang saya masih muda. Muda, cantik, terkenal, mati. Ya kalau Mbak Surip, mantep toh. Ya udah 60-an, Mas Rendra 71, tapi orang kayak Taufik Sapalas, Nike Ardila, muda, cantik, terkenal, mati. Alda, suara emas, muda, terkenal, mati. Nggak bisa kalau mau muhasabah, nggak bisa dikubur Munkar Nakir. Tanya Alda, man rabbuka? Lalu dia jawab, aku tak biasa. Ya nggak bisa dong, babnya lain. Ini muhasabah, tidak ada orang yang tidak pernah salah. Jadi orang yang baik bukan orang yang tidak pernah salah, karena tidak ada orangnya yang tidak pernah salah itu. Orang yang baik adalah orang yang kalau dia melakukan kesalahan, dijadikannya itu sebagai pelajaran untuk tidak diulanginya lagi di masa yang akan datang. Tidak jatuh 2 kali di tempat yang sama. Sepanjang nafas belum sampai di tenggorokan, sepanjang itu taubat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma tentu untuk
melaksanakan sesuatu yang bernama taubat. Bahkan tidak harus menunggu sampai usia senja, udah lalu sanjo, udah sore baru mau taubat, tidak. Atau menunggu sebuah kondisi. Biasanya kalau kita ini kan kalau lagi kepepet, sulit, sakit, sama Allah dekat bener. Kalau rezeki lagi payah, lapangan kerja lagi, ya Allah, ya Allah, ya Allah, dikasih keluangan sedikit, wassalam. Artinya ketika miskin kita hamba Allah, setelah jadi orang kaya kita pindah jadi hamba harta. Ini tidak konsisten namanya. Maka itu Bapak Ibu, saya mau tambah sedikit. Kalau nanti ini soal taubat ya, seapapun banyaknya dosa, kalau nanti Bapak Ibu kita ini insya Allah sampai ke surga, amin. Di surga ini nanti kita ketemu orang baik-baik, syuhada, solehin, habaib, para wali. Kita nggak usah heran, itu wajar lah, orang baik-baik tempatnya di surga. Bapak itu nanti terkejut kalau masuk surga ketemu pelacur. Pelacur masuk surga. Loh, kok sampean ada di sini, Bayu? Ini Allah apa nggak salah wesel tuh ini? Dia bilang, Mas, saya ini ada di sini, di surga sini. Padahal waktu di dunia ini sayanya siapa, Mas tahu kan? Mas juga kan langganan waktu itu kan. Cuma Mas, saya ini sejak kecil sudah yatim piatu, hidup miskin, nggak ada yang nolong. Adalah tetangga saya muslim sedikit kaya, pelitnya 17 setan. Perut nggak bisa ditunda, Mas, terpaksa demi sesuap nasi saya merantau ke Jakarta. Ada yang nolong, katanya kerjanya ringan, uangnya besar. Apa? Yaitu, Mas, dagang serabi itu. Demi sesuap nasi saya lakoni. Satu sore saya lagi mau berangkat dagang, lewat masjid, katanya ada tabligh akbar TV One tuh. Saya dengar dari jauh ustadznya pidato, katanya Nabi bersabda, "Lau amiltumul khataya hatta mala'atis sama, thumma nadimtum fataballahu alaikum." Kalaupun kamu berbuat dosa, penuh langit dengan dosamu, kemudian kau menyesal dan bertobat, Allah pasti akan menerima taubatmu. Aduh, mendengar itu hadis, Mas, kata pelacur tadi, berdiri bulu kuduk saya, berlinang air mata saya. Terbayang dosa-dosa yang pernah saya lakukan, terbayang orang-orang yang pernah menanamkan modal asing. Dikala itu hidayah datang, saya tobat sebenar-benarnya. Saya bungkus pakaian pulang mudik, lagi bungkus pakaian, nasabah datang, saya bilang mulai hari ini gue berhenti dagang. Tobat saya rupanya diterima Allah, Mas, walaupun mampir dulu ke tempat lain, akhirnya saya bisa sampai juga ke surga. Ini sebuah pertanda Allah Tuhan kita bukan Tuhan yang pendendam. Allah Tuhan kita Tuhan yang ramah, yang siang malam mengangkat tangan menerima taubat hamba-hambanya. Kau jalan menujuku, aku lari menyambutmu. Kau jalan menujuku, aku lari menyambutmu. Begitu Allah Tuhan kita ini. Ini nuansa Ramadan, peluang untuk melakukan muhasabah atas film-film gelap yang pernah kita lakukan dari sisi kehidupan kita, atas adegan-adegan yang tidak senonoh yang kita lakukan dalam perjalanan hidup kita. Ayo kita lakukan sensor, ayo kita lakukan editing, ayo kita lakukan dubbing, supaya film ini nanti di padang mahsyar bisa kita pertanggungjawabkan. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Salah satu sifat manusia adalah pelupa. Bagaimana kita mengenal kembali bahwa kita telah melakukan salah satu dari kesalahan
4 ciri di atas untuk melakukan muhasabah ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimaksud mengingat kembali adalah meyakini bahwa kita pernah melakukan itu. Nah, kalau sudah kita yakini itu, bagaimana menghapusnya? Rasulullah mengajarkan, ikuti perbuatan salahmu dengan kebaikan. Niscaya kebaikan itu menghapus kesalahan yang kamu lakukan. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikuti perbuatan salahmu dengan kebaikan. Niscaya kebaikan itu menghapus kesalahan lalumu. Jadi kalau pernah makan harta orang dengan cara yang zalim, perbanyak sedekah sekarang. Itu loh. Kalau dulu banyak meninggalkan sholat, perbanyak sholat-sholat sunnah sekarang. Ikuti perbuatan salah dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu menghapus. Jadi bukan muhasabah sekedar, iya deh gue ingat gue pernah bikin dosa dulu, tapi sekarang nggak bikin apa-apa. Nothing. Ikuti perbuatan salahmu dengan kebaikan hari ini. Saya kira itu. Satu hari malaikat maut datang kepada Nabi Daud. Nabi Daud bertanya, malaikat maut, iya, Anda ini datang silaturahmi apa tugas? Silaturahmi apa tugas? Kata malaikat maut, dua-duanya. Silaturahmi iya, tugas juga iya. Jadi mau ambil roh saya tuh? Iya. Loh, kalau memang tugas kenapa nggak ngasih tahu sebelumnya? Sudah saya kasih tahu. Sudah dikasih tahu. Ketika kulit mulai keriput, ketika uban mulai bertabur, pendengaran sudah lamur, mata kabur, makan cuma kuat makan bubur, itu tanda sudah mau ke lubang. Jadi yang ditemui oleh Mbak Firni tadi seperti sebuah nasihat yang tidak langsung.